Selamat pagi saudaraku. Saya pengacara Trino Fernandusian Turi yang dari Medan. Salam sehat selalu selama hari Minggu dan salam sejahtera semua. Saudaraku, hari ini saya mau ke Kuala Lumpur. Saya sering bolak-balik ke Jerman, ke Belanda, ke Singapura yang hebat-hebat. Dan juga saya juga pernah ke Belgia. Tapi ya, saya heran ada aturan rasis di negara kita sendiri, saudaraku. Rasisnya di mana? Saya mau terbang ke Kuala Lumpur dan gate penerbangan saya di gate 4. Tapi saudaraku, saya tidak diizinkan duduk di ruang tunggu. Di situ dibaca zone 345. Ini ruang tunggunya kosong. Tapi saya tidak bisa duduk. Pak, 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 saya tidak bisa duduk situ ya? Tidak bisa ya? Boleh video saya? Boleh, ini publik. Bapak dibayar negara. Bapak kok bikin masalah Oke. dengan kami? Ya, Bapak lapor. Jadi ada di Bandara Internasional Bali, ada rasis, saudaraku. Saya tokoh PDIP, saya pengacara, saya juga tokoh masyarakat dari Medan. Saya tidak dikasih duduk nih, kosong. Hanya gara-gara menyelamatkan penumpang Qatar Airways. Yang pertanyaan saya, apakah Qatar Airways membayar pajak untuk setiap penerbangannya? Kenapa saya tidak dibolehkan duduk? Padahal banyak bangku kosong. Ya. Dan ini saya minta kepada pemerintah Republik Indonesia, berlakulah adil kepada siapa saja. Kita sama manusia. Tidak ada di sini yang tinggi rendah. Semuanya sama. Semuanya beli tiket, semuanya bayar pajak. Jadi ketika bandara adalah milik publik yang dibangun oleh uang rakyat, uang negara, maka semua ruang tunggu bisa diduduki kepada siapapun. Alasan mereka katanya aturan bandara ini luar biasa, fuck you International Airport Bali, ya. Saya hanya mengatakan ini tidak benar, ya. Orang Indonesia yang mau terbang juga tidak diizinkan duduk. Bayangkan ruang kosong. Saya mau nunggu keberangkatan saya berikutnya, tidak dikasih duduk. Pak, sejak kapan ini berlangsung, Pak? Sudah lama, Pak. Sudah lama, sejak kapan, Pak? Usah rekam-rekam. Sejak Pak, ini saya pengacara. Iya, Publik. Sudah lama ya? Sudah lama ya? Iya. Jadi pemerintah Republik Indonesia, ya, saya mengingatkan kepada Anda, ya, aturan dan segala aturan di Indonesia ini, ibunya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Apabila ada aturan yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945, maka aturan itu dikatakan gagal, cacat, tidak bisa dilaksanakan di Indonesia ini. Bandara Udara Internasional Ngurah Rai Bali telah melakukan rasis, diskriminasi, dan mengkotak-kotakkan. Mereka anggap semua penumpang Qatar Airways adalah orang hebat, orang kaya, dan orang berduit. Dan sehingga satu ruangan khusus tidak dibolehkan ketika pesawat mereka mau terbang. Padahal ruangan tunggu sudah kosong dan saya tidak dikasih masuk. Jadi ini benar-benar rasis, ya. Bu, semua sebetulnya sama. Jadi terhadap pemerintah Republik Indonesia, saya akan mensomasi Anda. Saya akan mensomasi manajemen Bandara Gusti Ngurah Rai dan saya akan menggugat kalau Anda tidak segera minta maaf kepada saya dalam 3 kali 24 jam. Anda telah melakukan rasis dan kepada warga negara Indonesia sendiri. Anda telah menghina saya. Dan Anda telah tidak memperbolehkan saya duduk di fasilitas negara yang dibayar oleh rakyat. Untuk itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan biarkan kejadian-kejadian ini seperti berlaku di negara kita ini. Hak asasi manusia harus ditegakkan. Dan rakyat Indonesia, apabila ada fasilitas umum yang dibangun oleh uang rakyat, maka fasilitas itu bisa diperbolehkan dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia yang memiliki kepentingan. Dan ini saya tegaskan sekali lagi. Waktu saya pun tadi masuk di Bandara Internasional Ngurah Rai, saya sepertinya dikucilkan. Dari sekian banyak ratusan ribuan penumpang, hanya saya disuruh buka sepatu. Bayangkan saudaraku, hanya saya disuruh buka sepatu karena katanya bunyi. Padahal sepatu saya ini bolak-balik saya pakai ke Jerman, ke Belanda, ke Eropa, ke Singapura. Kenapa? Kalau memang mau diaturan, mau buka sepatu semua, buka aja sepatu semua. Seperti di Singapura ada juga buka sepatu semua, atau di Thailand. Jadi jangan membuat aturan yang berat sebelah. Dan ruang tunggu ini sampai saat ini tidak saya diperbolehkan untuk duduk. Saya bukan masalah duduknya, saya tidak terima aturan-aturan yang
mengkotak-kotakkan hak asasi manusia. Untuk itu saudaraku, kita lawan orang-orang yang rasis di negeri ini, termasuk Bandara Internasional Ngurah Rai. Anda manajemennya rasis, Anda menganggap bahwa orang asing itu adalah dewa dan eksekutif, dan sehingga Anda mengecilkan orang Indonesia. Sehingga khusus untuk penerbangan Qatar Airways, Anda langsung blok. Pertanyaan sama saya, apakah Qatar membayar pajak untuk ruang tunggu tersebut? Tolong dicek, LSM, wartawan, dan semua BPK harus dicek. Terima kasih. Salam dari saya, Trino Fernando Senturi, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa. Merdeka! Ini saudaraku, tadi kan saya waktu mau nunggu di ruang tunggu, saya lihat para penumpang Qatar Airways sudah masuk ya kan. Nah, jadi mungkin saya komplain juga terima. Sekarang itu semua penumpang sudah keluar. Ini dia. Ini kan lintasan umum ya. Nah, ini lintasan umum yang biasa kalau orang misalnya mau terbang ada ruang tunggunya masing-masing ya. Dan di sini saya heran ya, aturan otoritas Ngurah Rai ini, saya nggak tahu apakah Qatar Airways membayar pajak begitu besar sehingga sudah berangkat penumpangnya, itu ruangan tunggu disterilkan 2 baris. Ini ruangan tunggu yang disterilkan khusus untuk Qatar Airways. Kepada Menteri Keuangan dan Pajak, tolong ini dicek apakah memang benar ini uang yang membangun ini digunakan uang rakyat hanya untuk khusus dipakai oleh penumpang Qatar Airways. Kalau memang Qatar Airways membayar ini 24 jam, tidak ada masalah. Saya kalau Qatar Airways membayar ruang tunggu 24 jam dengan harga yang disesuaikan oleh negara, nggak ada masalah. Ini ruang tunggu. Saya gate 4 mau ke Kuala Lumpur, ini gate 4 masih closing. Ini juga ruang tunggunya. Ini kan bukan ruangan eksekutif, bukan lounge. Jadi ini sebenarnya biasa. Setiap gate ada ruang tunggunya. Kalau mau masuk, ini kosong, tidak diperbolehkan duduk. Katanya ini hanya untuk Qatar Airways. Mohon Kementerian Keuangan, Pajak, Bea Cukai, dan Kementerian Hukum mengecek apakah aturan ini memang benar. Menurut saya aturan ini tidak benar. Kenapa? Karena bandara ini dibangun dari uang rakyat. Jadi kalau uang rakyat digunakan untuk membangun suatu ruangan publik, maka ini bisa diduduki semua orang yang mau berangkat ke luar negeri, khususnya yang berangkat ke pintu gate 4. Ada apa dengan otoritas bandara? Kalau kamu Direktur Otoritas Bandara Ngurah Rai membuat aturan seperti ini, pastikan uang sewa ini harus masuk ke kas negara. Saya tidak terima kalau kau mengemaskan orang-orang Arab, orang Qatar Airways, orang luar negeri itu. Kau salah ya. Ini aturan tidak benar. Kalau memang mau kelas bisnis itu ada. Ini semua untuk ekonomi, kenapa tidak boleh duduk? Dia closing, dia close. Katanya hanya diduduki oleh penumpang Qatar Airways, ya. Dan ini telah berlaku lama. Saya tidak tahu kenapa ini dibiarkan. Saya tidak tahu dan ini tidak benar. Ini tidak benar, ya. Lihat kosong, ya, kosong. Ini tempat jualan biasa. Kalau kita mau ke bandara luar negeri ada kiri kanan. Ini gate keberangkatan saya Kuala Lumpur, ya. Saya bukan anak kemarin sore berangkat ke luar negeri. Biasanya ada pintu gate 4, kiri kanan ada ruang tunggu dan silakan nunggu. Mereka tutup. Katanya ini khusus untuk penumpang Qatar Airways. Ya. Untuk itu kita viralkan ini, kita tuntut pemerintah, Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan, Anda harus rubah aturan ini. Tidak benar ini, tidak benar, ya. Fasilitas umum yang ada di bandara boleh didudukin oleh siapapun, boleh didudukin oleh siapapun. Jangan pandang bulu. Kalau memang Qatar Airways mau memesan itu, pastikan Qatar Airways membayar pajak berapa jam dia closing itu untuk penumpangnya. Artinya kalau mereka 24 jam kali berapa? 1 jam berapa? Ya. Pastikan itu uang masuk ke negara. KPK tolong ini dicek. Bisa saja Qatar Airways membayar tapi tidak masuk ke pendapatan negara. Karena mereka benar-benar menutup khusus untuk Qatar Airways. Luar biasa. Tolong dipiralkan saudara-saudaraku, kita lawan orang-orang yang selalu mendewakan orang asing dan merendahkan warga negaranya sendiri. Ini tidak benar. Tidak ada berlaku kasta-kasta di Indonesia ini. Negara ini ada negara Republik Indonesia.
Tidak berlaku kasta, tidak berlaku derajat di sini. Makanya kita sepakat bahwa Indonesia ini berbentuk republik, bukan bentuk kerajaan. Tidak laku. Manusia lahir di dunia ini semua sama, telanjang, ya. Masalah di kemudian hari mereka kaya atau miskin, tapi waktu mereka mau meninggal mereka juga telanjang dan mereka tidak bawa harta apa-apa. Saya tantang kau Direktur Bandara Ngurah Rai Internasional, otak kau pakai ya. Jangan macam-macam kau di negara ini. Jangan kau pikir karena kau di Bali, suka-suka kau buat aturan, kau dewakan orang-orang asing untuk fasilitas umum. Kau catat itu. Salam dari saya, Trinok Indonesian Today, Ketua Yayasan Pembelajaran Bangsa. Merdeka! Merdeka!